Semangat pagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan melimpah rezekinya. Hari ini kita akan membahas tentang pemupukan pada tanaman durian dan penambahan asam humat. Sebenarnya bukan asam humat saja yang perlu kita tambahkan, tetapi asam amino, asam sulfat. Tapi kali ini kita hanya tambahkan asam humat saja. Episode berikutnya nanti kita akan bahas tentang asam amino, asam sulfat, dan yang lainnya. Jadi paling mendasar adalah asam humat. Kita akan lakukan pemupukan di sini. Nah, ini kita sedang di kebun durian. Ini sudah habis panen kemarin, tapi beberapa durian, beberapa pohon terdapat buah dan bunga. Nah, seperti ini. Ini keluar bunga. Nah, itu ada sudah jadi buah. Kebetulan kita akan menggunakan pupuk NPK profesional dan Karate Plus Boroni. Nah, ini sudah dilakukan pengapuran. Ini perlu direvisi. Nah, yang sip seperti ini Sobat Tani. Jadi akar tidak hanya ada di sekeliling itu. Nah, seperti ini yang mantap karena dengan pengapuran atau dolomit akan menaikkan pH, maka unsur hara yang di sekitarnya akan lebih cepat terserap. Karena di situ sebenarnya juga kandungan tanah yang alami juga banyak unsur hara seperti fosfat kalium yang terjerembab atau terikat di tanah. Nah, ini kita lakukan pemupukan menggunakan asam humat. Oke, ini sudah dicampurkan tadi NPK profesional dan Karate Plus Boroni. Kemudian nah, ini seperti ini asam humatnya. Asam humatnya ini warnanya hitam pekat. Jika dilarutkan di air akan larut sempurna. Kalau asam humat yang bagus, ada asam humat yang tidak larut sempurna di air. Nanti kita tunjukkan cara mengetes atau cara mengetahui asam humat yang bagus. Kita selingkan nanti. Ini Sobat Tani, ini asam humat yang biasa dilarutkan di air, hitam tetapi ada endapan. Kemudian jika dimasukkan tisu, air yang meresap ke tisu itu bening, tidak hitam. Berbeda dengan yang bagus ini dilarutkan di air, larut, kemudian dimasukkan tisu, air yang meresap ke tisu itu hitam. Ini tisunya jadi hitam. Ini asam humat yang bagus. Oke, nah ini boleh sambil nyampur beli, masukkan situ merata. Iya. Sambil kita lihat ini pentingnya asam humat. Asam humat ini sebenarnya organik ya Sobat Tani. Dia akan meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk, kemudian meningkatkan kapasitas tukar kation dan interaksi mikroba di tanah. Jadi dengan penambahan asam humat sangat membantu penyerapan pupuk, kemudian meningkatkan tingkat kesuburan tanah dan kekeburan tanah, otomatis akan meningkatkan produksi tanaman dan menambah imunitas tanaman terhadap hama, terhadap penyakit. Kalau hama dimanapun pasti kita ada. Oke Sobat Tani, dengan penambahan asam humat ini maka penyerapan pupuk akan optimal. Sebenarnya dengan penggunaan asam humat akan bisa mengurangi penggunaan pupuk karena penyerapan pupuk lebih efisien. Tetapi saran saya, pupuk jangan dikurangi karena dengan pengurangan pupuk maka produksi juga akan sama dengan yang kemarin. Kita tentunya bertani pengen produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu pupuk kita tetap, kemudian kita tambahkan asam humat, maka tanaman akan menyerap jumlah pupuk lebih banyak, otomatis produksi akan meningkat. Nah, seperti itu Sobat Tani.
Ini cara pencampurannya. Biasanya asam humat ini akan lengket di Karate Boroni. Nah ini seperti ini, akan lengket di kuningnya. Berapa dosis penggunaan asam humat? Penggunaan asam humat adalah 1% dari total pupuk. Nah ini pupuknya tadi kita campurkan 75 kilo, maka asam humat 1% dari 75 kilo adalah 750 gram. Jadi gampang hitungnya sobat tani. Kebutuhan asam humat dibanding pupuk adalah 1%-nya jika dosis pupuknya sesuai. Kalau dosis pupuknya kecil, ya sobat tani bisa meningkatkan penggunaan asam humat. Misalkan biasanya tanaman itu butuh 2 kilo tapi sobat tani pupuk setengah kilo, ya otomatis harus asam humatnya bukan 1% dari setengah kilo, ya bisa dinaikkan. Nah ini sudah dicampur 750 gram asam humat dicampur di pupuk sebanyak 75 kilo. Oke sobat tani, itu cara pencampuran, cara pertama. Boleh cara kedua, nanti itu dilarutkan di air. Nanti kita terapkan juga bagaimana caranya. Kita campurkan di air dan cara pengocorannya. Nah ini untuk cara yang pertama. Nah sekarang kita pupuk, sekalian pupuk. Ada takaran Pak? Nah, bikin takaran dulu. Kita bikin takaran dulu. Pakai gelasnya 1,5 kilo ya. Oke sobat tani, ini kalibrasi untuk pemupukan. Jadi biar kita tidak mengira-ngira untuk pupuknya, aplikasinya biar tepat dosis. Oke ini kita timbang setengah kilo. Jadi kita buat takaran 1 gelas setengah kilo. Nanti aplikasinya 1 pohon dibuat ke 3 gelas. Nah ini pas ya. Pas sip ya, itu tuangkan aja. Nah sedang potong gelas ukur itu duriannya. Nah sobat tani yang pengen durian kane rasa musangking, kane ada pahitnya tapi manisnya enggak terkalahkan juga dengan pahitnya. Di sini sobat tani masih banyak buah di sini. Ini buah pertengahan istilahnya, buah gadon, bukan buah puncak-puncaknya ya sobat tani. Nah ini pencampurannya. Jadi dosis minimalnya Pak untuk asam humat itu adalah 1% dari pupuk. Makanya tadi ini saya kasih 7 saset dalam 75 kilo. Baik. Nah, dah. Oke, kita terapkan ini sebentar lagi pemupukan. Nah seperti ini sobat tani. Ini karena lahan terasering ya, jadi lingkarannya memang tidak terlalu lebar. Jika sobat tani di tanah datar, bisa pupuknya itu seluas tajuk. Nah ini kita seperti ini ya, cukup beli. Kemudian sobat tani, jika ada akar, nah ini kita lihat di sini ada akar durian. Ini jangan sampai terluka ya, karena terluka durian itu sangat sensitif. Itu bisa rontok, bukan aja buah bunga tapi daunnya juga rontok. Jadi kalau ada akar hati-hati. Oke, kita taburkan. Nanti kita taburkan gini beli, 1 kilo melingkar ya. Jadi dua gelas itu buatkan melingkar, setengah kilonya tabur merata di sini. Iya. Jadi semua tanaman seperti itu.
Nah, ini proses penaburannya. Ini masih setengah kilo ya sobat tani. Setengah kilo pupuk kita taburkan. Taburkan lagi setengah kilo. Oke, setengah kilo lagi ditaburkan di piringan. Merata aja, nggak usah pakai tangan, nggak apa-apa, langsung tuangkan ini. Iya, sip, biar untuk mempercepat kerjaan. Yang penting sudah ada takaran gelasnya. Oke, nah ini untuk mengefektifkan pemupukan, lingkaran yang sudah dipupuk ini sampean tutup lagi sama tanah-tanah yang di samping di luar. Tarik ke dalam. Nah, seperti itu. Itu untuk meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk. Dan ini tanah bermiring, menghindari pupuk itu hanyut terbawah air. Oke sobat tani, pemupukan durian ini sangat membutuhkan fosfat dan kalium tinggi, dan juga tidak lupa adalah kalsium, juga penting bagi tanaman durian. Kemudian untuk meningkatkan penyerapan efisiensi pupuk itu juga perlu namanya asam humat, atau nanti ada asam sulfat, asam amino, sangat penting, atau kita sebut biasanya dengan sebutan biostimulan. Itu sangat penting untuk penyerapan pupuk. Tapi hari ini kita aplikasi hanya asam humat saja. Paling tidak itu yang mendasar, yang terpenting untuk tanaman juga. Walaupun kita tidak mengaplikasikan semuanya, asam amino, asam sulfit, asam humat, paling tidak kita pakai satu saja, yaitu asam humat. Sangat penting ini sobat tani, asam humat ini membantu kita untuk menyuburkan tanah, membantu kita untuk meringankan pupuk, karena dengan asam humat akan membantu penyerapan unsur hara oleh tanaman. Itu sobat tani, ini yang ditabur, nanti kita aplikasikan untuk yang cara pengocoran. Oke sobat tani, ini cara kedua. Jika musim kemarau ingin pengaplikasian lebih merata, boleh dicampurkan dengan cara dikocor. Nah, seperti ini kita sediakan air bersih 2. Kebetulan airnya agak kuning karena air telaga di situ. Nah, misalkan kita musim kemarau, kita sarankan menggunakan NPK Grower atau NPK Mutiara yang lebih cepat larut di air. Bisa ditambahkan dengan, lihat fasenya nanti, bisa ditambahkan dengan Merauke MAP atau MKP, tapi biasanya musim kemarau itu pembuahan, jadi ditambahkan dengan Merauke SOP. Pakai Grower Merauke SOP, kemudian ditambahkan dengan Karate Plus Boroni. Kalau NPK profesional harus ada usaha sedikit untuk mengaduknya, karena kelarutannya di air agak susah, tapi kalau sudah di tanah dia lembab, mudah terserapnya oleh tanaman. Oke, misalkan gini, kita campurkan pupuk ini ke air. Satu tanaman itu biasanya minimal kita kocor dengan 20 liter air. Tapi ini timba ini berapa ya? 5 liter ya? Enggak, lebih. Lebih ya? Satu timba sekitar 10 ya? Jadi satu tanaman itu idealnya 20 liter air kita kocor. Kemudian pupuknya bisa menggunakan NPK Grower, setengah kilo atau 1 kilo, kemudian Merauke SOP 1 kilo, Karate Boroni setengah kilo. Kemudian misalkan ini pupuknya kita masukkan di sini. Nah, sesuai dosis lah. Ini kita contoh aja, karena ini pupuknya nanti tabur. Kemudian kita masukkan ini asam humatnya.
Nah, masukkan asam humatnya. Asam humat per pohon itu minimal 15 gram minimal ya untuk di durian yang sudah diaplikasikan dan terbukti bantu penyerapan itu 15 gram. Kalau agak ditingkatkan ke 20 gram udah lumayan efektif kok. Nah, seperti ini asam humatnya, warnanya hitam. Jadi asam humat yang bagus itu kalau kita masukkan tisunya itu ikut hitam ke atas seperti video yang saya contohkan. Nah, kalau dimasukkan tangannya juga akan hitam di situ, hitamnya merata. Nah, ini asam humatnya. Oke, kita kocor. Untuk pengocorannya melingkar merata semua tanaman, jadi kena akar batang itu nggak masalah. Jadi ini beli melingkar semua ke sini, dikocor. Nah, seperti itu. Satu juri ember masukkan merata seperti itu. Masukkan ke tengah juga, udah. Nah, yang satu di tengah. Siramin sampai pangkal batangnya pun nggak apa-apa. Bukuan. Nah, seperti itu sobat tani cara kedua. Oke sobat tani, itu cara pemupukan dan pencampuran asam humat dan pentingnya asam humat udah kita bahas. Kalau sobat tani pengen tahu lebih detailnya, kita bahas lebih detail, boleh episode berikutnya. Nah, ini hasil perawatannya. Ini kemarin masih belum menggunakan asam humat. Ini hanya menggunakan NPK profesional dan Karate Plus Boroni. Kapur juga belum masuk. Hasilnya seperti ini sudah. Nah, kali ini tahun ini perawatannya lebih intensif, lebih optimal. Mudah-mudahan beliau panennya lebih tinggi, tanaman lebih subur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh share ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendukung channel ini lebih baik dan terus berkembang. Sekian dari saya, semangat pagi dan salam panen.